selanjutnya yaitu materi pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlairi Fitrianingrum, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan masih pada iman Islamnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, di mana Nabi Muhammad yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman benderang sampai saat ini. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Fahri, Sarjana Sosial Magister Manajemen selaku Kepala SMK Rahman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Endang Iskandar, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Ghazali, Sarjana Sosial selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sumitro, Sarjana Sosial selaku Koordinator BP atau BK. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yulia Sopianita, Sarjana Ekonomi selaku Kaprok dari Bisnis Daring dan Pemasaran. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Muzayyin, Sarjana Pendidikan selaku Kaprok dari OTKP. Yang sama-sama kita hormati Bapak Santoso, Sarjana Pendidikan selaku Kaprok dari Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Rahman. Mohon maaf, namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang berbahagia, peserta MPLS tahun 2021 di SMK Rahman. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini dengan baik. Perkenalkan, nama Ibu Nurlaili Fitrianingrum, biasa dipanggil Ibu Laili. Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS dengan judul Pendidikan Karakter. Kenapa kita harus mengetahui pendidikan karakter? Di sini kita akan bahas ya tentang pendidikan karakter. Ya, jadi penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter education dalam konteks sekarang sangatlah relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita ini. Krisis tersebut berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan pada anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian di kalangan remaja, kebiasaan mencontek, menyalahgunakan obat-obat terlarang, pornografi, dan perusakan barang milik orang lain yang menjadi masalah sosial yang belum teratasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Padahal, karakter yang positif atau mulia yang dimiliki remaja atau anak kelak akan mengangkat status derajatnya. Karakter yang baik akan membuat seseorang tahan dan tabah dalam menghadapi cobaan dan dapat menjalani hidup dengan sempurna, membuat individu lebih matang, bertanggung jawab, dan produktif. Oke, pembahasan tentang pendidikan karakter yang akan Ibu sampaikan di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu mengenai definisi pendidikan karakter. Yang kedua, nilai dan deskripsi nilai pendidikan karakter. Yang ketiga, pusat pendidikan karakter. Dan terakhir, dampak pendidikan karakter. Oke, yang pertama ya, pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar kedua kata tersebut ya. Sebelum mendalami pendidikan karakter, terlebih dahulu kita pahami apa itu pendidikan dan apa itu karakter. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pendidikan adalah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu manusia
yang prosesnya berlangsung secara terus-menerus sejak lahir sampai meninggal dunia. Itu pengertian dari pendidikan. Sekarang, pengertian dari karakter. Karakter menurut Suyanto adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Karakter menurut Kertajaya, ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Ya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pendidikan dan karakter. Sekarang kita gabungkan ya. Menurut Likona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika. Menampakkan dan mengembangkan karakter luhur kepada peserta didik dan menerapkannya, mempraktikkan dalam kehidupan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan warga negara. Jadi, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan feeling, dan tindakan action. Diharapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya, merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Itu pembahasan kita yang pertama. Yang kedua, nilai dan deskripsi nilai pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari 4 sumber. Ada yang tahu 4 sumber itu apa? Oke, yang pertama adalah agama. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, budaya. Dan keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, didefinisikan sejumlah nilai untuk pendidikan karakter. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Jadi itu 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Ya. Sedangkan amanahnya dalam Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 itu dimaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh kembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Di dalam pendidikan karakter juga terdapat 9 pilar yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan. Artinya suka tolong menolong atau gotong royong. Keenam, percaya diri dan kerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu poin kita yang kedua. Sekarang poin kita yang ketiga, yaitu pusat pendidikan karakter. Pusat pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak anak usia dini atau yang biasa para ahli psikologi sebagai usia emas atau golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun. Dan 20% sisanya pada pengetahuan dan akhir dasawarsa kedua. Dari sini jelas ya, pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Kemudian dilanjut ke lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Yang keempat, dampak pendidikan karakter. Dampak pendidikan karakter terdapat keberhasilan akademik, menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih potensi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Keberhasilan seseorang di masyarakat ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosional atau EQ dan 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau EQ. Ada beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea, dan di Indonesia sendiri sudah ada. Semoga tiap sekolah bisa menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, sesuai dengan nilai luhur bangsa dan negara. Itulah beberapa penjelasan tentang pendidikan karakter. Demikian tentang materi pendidikan karakter yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dengan mengetahui pendidikan karakter ini, adik-adik semua dapat termotivasi untuk bergerak, memiliki moral yang baik, mengoptimalkan potensi diri yang disertai dengan kecerdasan, emosi, dan perasaan yang positif untuk membangun Indonesia. Karena kemajuan Indonesia di tangan generasi maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurlairi Fitrianingrum, Sarjana Pendidikan Islam. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.